tentang talenta ya. Dan kembali kita akan membaca Matius pasal 13. Jadi ini bagian terakhir ya. Saya berharap khotbah mengenai talenta ini memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati dengan khotbah ini, saudara bisa ketik amin ya sebagai tanda konfirmasi buat saya. Matius 13 ayat 1 sampai 3 kembali saya akan baca. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ya, puji nama Tuhan. Jadi Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Saya sudah sampaikan kemarin bahwa ketika Yesus berkhotbah itu dia sering kali menggunakan perumpamaan. Perumpamaan digunakan oleh Yesus untuk menyederhanakan khotbah-khotbahnya sehingga orang-orang bisa mengerti dan memahami. Itulah sebabnya ketika saya berkhotbah juga saya suka menggunakan perumpamaan, menggunakan kisah-kisah, contoh-contoh kehidupan agar saudara pun bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena yang paling pokok ketika kita menjadi orang percaya, kita tuh mengerti firman. Karena ketika engkau mulai mengerti firman, maka engkau akan melakukannya dalam kehidupan saudara dan saudara akan menuai berkat-berkat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan cari orang yang melakukan firman. Orang Kristen itu memiliki banyak sekali denominasi. Nah, Tuhan itu tidak pernah pandang denominasi. Saudara mau berasal dari gereja Masehika atau berasal dari gereja Karismatika, yang dicari Tuhan adalah mereka-mereka yang taat terhadap firman-Nya. Ketika kita mati dan berkumpul di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah bertanya kamu dari gereja mana, tidak ya. Tapi yang akan Tuhan lihat adalah ketaatan kita, dan yang pada kemudian Dia akan memberikan upah atas ketaatan yang kita lakukan terhadap firman-Nya. Saya sendiri saudara-saudara tinggal di Bitung, di Manado itu ada dua denominasi besar untuk gereja Kristen, yakni karismatik dan gereja Masehi. Tetapi saya melihat bahwa yang paling penting bukan organisasinya, tetapi ketaatan itu kepada Tuhan. Saya sendiri punya banyak keluarga yang berasal dari gereja Masehi. Saya sendiri kan aliran karismatik ya. Tapi saya melihat ada anggota-anggota keluarga saya yang luar biasa saudara ya. Bahkan kadang-kadang mereka itu bisa melebihi daripada saya yang merupakan aliran karismatik. Contoh dalam perihal berdoa ya kan. Saya ingat satu kali saya pergi ke satu daerah di Manado ini. Jadi saya perlu menyeberang laut. Saya pulang kampung ke kampung ayah saya karena adik dari ayah saya itu meninggal dunia. Nah, ketika saya pulang dari melayat duka tersebut, kembali saya harus naik kapal ya dan ya menyeberangi lautan semalaman saudara-saudara. Saya punya, kalau orang Manado punya bahasa itu Pak Ara. Pak Ara itu kakak tertua dari papa saya. Bagaimana ketika dia berdoa itu dari jam 10 malam saudara. Waduh, sampai jam 5 pagi atau jam 4 pagi. Jadi dia berdoa selama kapal itu berlayar sampai kapal itu sampai berlabuh di pelabuhan. Dan itu adalah contoh-contoh dari teladan-teladan yang baik. Jadi saudara-saudara sekali lagi yang Tuhan cari itu bukan alirannya. Yang Tuhan cari adalah ketaatan terhadap firman Tuhan. Maka kita perlu menjadi orang-orang yang memiliki kerinduan terhadap firman. Bahkan melakukan firman Tuhan. Karena itulah yang paling penting. Tuhan tidak melihat bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Mungkin ada yang tepuk tangan. Mungkin ada yang lipat tangan. Mungkin ada gereja yang benar-benar ramai karena dipenuhi dengan alat musik. Atau mungkin gereja yang benar-benar begitu sunyi karena begitu kusuk dalam beribadah. Tuhan tidak pernah lihat bagaimana cara kita beribadah. Yang Tuhan lihat itu adalah hati kita mencintai Dia dan melakukan yang namanya firman Tuhan. Ada orang berkata, tapi kan Pak Pendeta di akhir zaman kita mengatakan Tuhan akan memulihkan yang namanya pondok Daud. Ya, orang berpikir pondok Daud itu saudara-saudara adalah
girang-girang, ya kan, ya alat musik yang lengkap. Pondok Daud itu bukan cuma sekedar liturgi atau bagaimana cara kita memuji Tuhan. Pondok Daud itu berbicara tentang kelekatan hati dengan Allah. Itu yang dimaksudkan dengan Pondok Daud. Kalau saudara ingin mengerti Pondok Daud, coba saudara baca kitab Mazmur dari pasal 1 sampai pasal 150 tuh. Saudara baca berulang-ulang, maka saudara akan mengerti yang Tuhan cari dari Pondok Daud itulah hati yang melekat kepada Allah. Sebagaimana hatinya Daud melekat kepada Allah. Jadi itulah sebabnya Yesus menyampaikan khotbah-khotbahnya dalam perumpamaan agar kita bisa mengerti, agar kita bisa memahami dan mengalami berkat daripadanya. Saudara, ketika Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan, dia menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi saya sudah katakan ya, dari perumpamaan ini kita belajar bahwa setiap orang itu punya benih. Benih yang saya maksudkan, setiap orang punya talenta. Setiap orang punya bakat yang dapat digunakan untuk hidup dan melayani Tuhan. Jadi talenta itu bukan cuma berkhotbah seperti apa yang saya lakukan atau bernyanyi seperti para singer di gereja. Ya, mohon maaf ya, ini jaringan sedikit terganggu ya. Ya, jadi saudara-saudara, yang saya maksud dengan bakat adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara punya kemahiran di dalam pekerjaan, itu juga adalah sebuah talenta. Dimanapun saudara bekerja, itu adalah talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita perlu mengerti bahwa semua orang terlahir ke dalam dunia dengan bakat dan talenta. Jadi ini perlu kita sadari agar kita tidak mengasihani diri sendiri dan mulai membandingkan diri dengan orang lain. Kadang-kadang kan ada orang begitu, dia mengasihani diri sendiri, dia merasa bahwa dia tidak memiliki sebuah kecakapan dan kemampuan. Itulah sebabnya kenapa dia memiliki kehidupan yang benar-benar sangat menyedihkan. Ya, engkau perlu mengimani dan percaya ketika Tuhan menciptakan saudara, Tuhan memberikan bakat dan talenta. Ya, tidak ada manusia yang terlahir ke dalam dunia tanpa sebuah bakat atau tanpa sebuah talenta. Seorang psikolog bernama Don Clifton, dia pernah melakukan sebuah penelitian terhadap lebih dari 1 juta orang. Dan dia menemukan dari penelitian yang dilakukannya bahwa ternyata betul semua orang itu punya bakat, punya kemampuan. Bahkan Albert Einstein pun mengatakan bukan hanya manusia, setiap makhluk itu punya bakat. Contohnya, dia berkata kalau kita menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka kita akan menghabiskan hidup kita dengan menilai bahwa ikan itu adalah makhluk yang paling bodoh. Ya, kita tidak bisa menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, saudara-saudara. Ya, karena ikan itu berenang. Demikian pula kita tidak bisa menilai seekor monyet dari kemampuannya berenang karena kemampuannya adalah memanjat pohon. Jadi setiap makhluk itu ada kemampuannya. Sebagaimana hewan ada kemampuannya, manusia juga diperlengkapi dengan kecakapan dan sebuah kemampuan. Bahkan saya memberikan contoh kemarin bagaimana Musa yang merasa diri tidak memiliki kemampuan kecakapan. Ketika Tuhan memilih dia untuk melepaskan Israel dari cengkraman Raja Firaun. Musa berkata, siapakah aku Tuhan? Aku tidak punya kecakapan itu. Nanti kalau saya berdiri di hadapan Firaun, saya mau ngomong apa di hadapannya? Ya, kemudian Tuhan bilang, Musa, apa yang ada di tanganmu? Ketika Tuhan ngomong apa yang ada di tanganmu, Tuhan sementara merujuk pada talenta dan bakat yang dimiliki oleh Musa. Demikian pula saudara-saudara dengan perempuan janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Datang kepada Nabi Elisa. Kenapa? Karena dia punya masalah yang sangat berat. Di mana ketika suaminya meninggal, suaminya menyisakan hutang yang sangat banyak. Sehingga penagih hutang itu datang dan hendak mengambil 2 orang anaknya sebagai jaminan. Jadi kalau 2 orang anak sebagai jaminan berarti Bapak Ibu ini hutang yang tidak kecil. Dia datang kepada hamba Tuhan ini dan kemudian hamba Tuhan itu berkata kepada wanita tersebut, apa yang engkau punya di rumah? Lihat ya. Jadi saya memberitahu mujizat itu dimulai dari dalam diri kita. Karena saya singgung, ini sudah 3 hari berturut-turut saya singgung ya. Tidak selamanya Tuhan akan melakukan mujizat. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kemampuan dan bakat untuk hidup. Ya, ketika orang Israel di padang gurun, ya mereka butuh mujizat. Karena mereka tidak bisa hidup tanpa mujizat daripada Allah ketika mereka berada di padang gurun selama 40 tahun. Mereka tidak bisa bercocok tanam, mereka tidak bisa
menghasilkan apapun di padang gurun. Maka Tuhan setiap hari memberikan kepada mereka roti yang dari surga yang disebut mana. Kemudian ada tiang awan dan tiang api. Berbagai macam mujizat terjadi di padang gurun selama 40 tahun. Tiap-tiap hari Bapak Ibu. Tiap-tiap hari. Tuhan bikin yang namanya mujizat. Tetapi Alkitab mencatat ketika orang Israel sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya, dan mereka mulai mengelola tanah Kanaan. Dan mereka mulai makan hasil tanah Kanaan. Maka mana roti yang dari surga pun berhenti. Ya. Ketika mereka menggunakan kecakapan dan kemampuan mereka, maka mujizat pun berhenti. Jadi tidak selamanya kita akan mengalami yang namanya mujizat. Mujizat adalah pertolongan Tuhan secara khusus di tengah-tengah ketika kita mengalami sebuah pergumulan yang khusus. Ya, sisanya Tuhan memberikan kepada kita kemampuan dan kecakapan, talenta, bakat untuk kita bisa bertahan hidup. Ya, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saya katakan kemarin, kita harus menggunakan talenta kita. Jangan diamkan talenta saudara, karena orang tidak akan pernah menghargai talenta yang tersembunyi. Ya, ada orang ditanya, kamu punya bakat apa? Dia jawab, pendeta, bakat saya bakat yang terpendam. Ya maksudnya tuh terpendam itu apa? Itu dia, pendeta, saya pun belum tahu soalnya terpendam. Maka cepat sekarang gali, karena kamu perlu tahu talentamu, bakatmu. Karena dengan itu kamu akan bahagia di dalam dunia ini ketika kamu menggunakan talenta kamu. Bahkan Alkitab mengatakan, saudara, Tuhan itu akan memandang jahat bagi orang yang tidak menggunakan talentanya. Kalau Tuhan kasih kecakapan, kemampuan kepada saudara, dan saudara tidak menggunakan itu, maka saudara akan dianggap jahat oleh Tuhan. Bukankah kita mengatakan mereka yang tidak bekerja jangan diberi makan? Betul, ya. Yesus mengatakan ketika orang menyalakan pelita, orang tidak akan menaruhnya di bawah gantang. Orang akan menyalakan pelita dan menaruhnya di atas gantang. Ya, supaya terang itu ada di mana-mana. Nah, itu juga berbicara soal talenta, di mana kita tidak boleh menyembunyikan itu. Tuhan marah kita menyembunyikan talenta yang daripadanya. Gunakanlah itu, kembangkanlah itu di dalam kehidupan saudara. Amin. Saya memberikan contoh bagaimana saya sendiri juga belajar mengembangkan talenta saya. Yang kedua, saya mau sampaikan saudara-saudara, kita juga perlu belajar untuk menekuni talenta kita. Jadi talenta itu bukan hanya harus kita lakukan, tapi kita harus menekuni itu. Karena banyak orang yang memulai, tetapi yang pada kemudian mereka tidak tekun dengan apa yang telah mereka mulai. Kenapa kita harus menekuni talenta kita, saudara-saudara? Karena kadang-kadang meskipun talenta itu datang dari Tuhan, kadang meskipun kita menggunakan talenta kita, kita akan mengalami yang namanya kegagalan. Nah, kegagalan terjadi bukannya karena kitanya yang kurang siap, tetapi karena waktunya saja yang belum tiba. Kalau waktunya belum tiba, ya, maka biasanya kita akan mengalami kegagalan, saudara. Makanya kenapa kita perlu tekun. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan kalau kita tidak berhenti berbuat baik, artinya kita terus melakukan apa yang menjadi bagian kita, terus menggunakan talenta dan bakat yang kita punya, Alkitab mengatakan suatu saat nanti kita akan menuai. Mereka yang menuai adalah mereka yang tidak pernah lelah menggunakan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada setiap mereka. Maka perhatikan saudara-saudara pola sang penabur. Saya khotbah kemarin. Ketika penabur itu keluar menaburkan benih, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, tidak tumbuh. Kenapa? Karena ternyata dimakan burung. Ya, bayangkan kalau penabur ini menjadi kecewa. Kenapa? Karena benihnya itu tidak tumbuh karena dimakan burung. Dan dia berkata, saya tidak mau lagi menabur. Maka dia tidak akan pernah menuai, kan? Tetapi saudara-saudara, kita mengatakan dia terus menabur sekalipun dia rugi. Ya, dia tabur lagi. Benih jatuh di tempat yang berbatu-batu. Puji Tuhan, benih itu sempat tumbuh, tapi karena tanahnya tipis, ya, didominasi oleh banyaknya batu, maka dia tidak bisa tumbuh, menjadi kering dan kemudian mati. Bayangkan kalau penabur ini kecewa lagi, saudara, dia pasti tidak akan menabur. Tapi puji Tuhan, dia tetap menabur. Ya, sampai kemudian Alkitab mengatakan dia menabur di tempat yang subur dan dia menuai 100 kali lipat. Jadi kalau saudara ingin menuai berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, tetaplah gunakan talenta, bakat yang Tuhan berikan. Ya, tetaplah bekerja dalam kehidupan saudara. Karena kita mengatakan akan ada upah bagi setiap usaha kita. Yusuf dikasih karunia bakat untuk menafsirkan mimpi. Yusuf, ya.
Dia bermimpi bahwa dia akan menjadi penguasa suatu hari nanti. Bahkan ya keluarganya, kakak-kakaknya, bahkan ibu dan bapaknya akan sujud menyembah dia. Dia benar-benar yakin dengan mimpinya itu. Kenapa? Karena memang itu karunia dari Tuhan. Kemudian Yusuf mulai menceritakan itu kepada bapaknya, ya kan, kepada saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya mendengar itu, mereka menjadi sangat benci. Padahal mereka baru lihat mimpi nih, ya. Baru dengar tentang mimpi, belum kenyataan, masih mimpi diceritain sudah iri hati, ya kan? Makanya saya bilang kemarin, orang tuh kalau iri hati, dia lebih memilih rugi daripada orang yang dia benci mengalami keuntungan. Ya, dia bisa, saya tidak apa-apa rugi lebih banyak dari saya rugi, yang penting kamu rugi lebih banyak daripada saya untung dan kamu untung lebih banyak. Saya ingatkan saudara-saudara bahwa setiap padi yang dipanen di hari ini tidak ditanam kemarin sore. Mungkin kita melihat orang yang bahagia, mereka mencapai sukses. Ingat, di balik tahun sukses itu pasti ada tahun-tahun yang penuh dengan penderitaan. Maka anak Tuhan dilarang untuk iri hati. Ada amin ya. Mereka iri hati kepada Yusuf, maka karena iri hati itulah mereka melakukan sebuah kejahatan. Mereka menganiaya Yusuf, kemudian mereka menjual Yusuf ke Mesir dan memberitahu kepada ayah mereka bahwa Yusuf dimakan oleh binatang buas. Saudara bisa bayangkan kakak-kakak daripada Yusuf berbuat demikian. Hal itu terjadi kenapa? Karena mimpi yang Yusuf ceritakan kan. Sambil kemudian Yusuf saudara-saudara berada di rumah Potifar. Dia bekerja dengan baik. Tapi yang kemudian dia difitnah, melecehkan majikannya sendiri. Maka pada kemudian Alkitab bilang Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara itu dia bertemu dengan juru minum, juru roti yang mendapat mimpi yang sangat menggelisahkan. Yusuf yang melihat mereka dalam keadaan gelisah, wajah yang begitu muram, mendekati mereka dan berkata, "Kenapa wajah kalian muram? Apa yang dapat saya bantu?" Sudah lihat ya, Yusuf ini meskipun dia sendiri dalam penjara, dia mau menjadi berkat loh bagi orang lain. Dia tidak membiarkan penderitaan yang dialaminya membuat dia kehilangan kepekaan untuk menolong orang lain. Saudara, kita perlu belajar menolong orang lain walaupun sebenarnya kita sendiri butuh pertolongan. Karena ketika saudara menjadi pintu bagi masalah orang lain, maka Tuhan sendiri akan membuka pintu-pintu masalahmu. Ada amin? Ya. Jangan pernah menjadi jahat karena saudara dijahatin. Joker ngomong, orang baik berasal dari orang jahat berasal dari orang baik yang terus-menerus tersakiti. Kita punya pedoman bukan joker. Pedoman kita adalah Yesus. Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Artinya, meskipun Yesus mengalami perlakuan yang sangat buruk, Yesus membalasnya dengan kebaikan. Dan itulah ajaran daripada Kristus Yesus. Pipi kiri ditampar, kasih pipi kanan. Kalau ada yang ambil bajumu, serahkan jubahmu. Kalau ada yang menganiaya kamu, kata Yesus, berdoalah bagi setiap mereka. Yesus berkata, kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah upahmu? Tapi kalau kamu berbuat baik kepada orang yang menjahatin kamu, maka upahmu besar di surga. Amin. Ya, maka Yusuf pun saudara-saudara menolong mereka dengan karunia yang dia punya. Dia pun menafsirkan mimpi dari juru minum dan juru roti. Nah, karena dia mau menolong mereka, Yusuf tidak pernah berhenti berbuat baik. Dia terus mengerjakan talenta yang dia punya, ya, bakat yang dia punya, sampai kemudian Tuhan pun memulihkan keadaannya. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saya mau sampaikan, apa yang harus kita lakukan dengan bakat yang Tuhan beri? Kalau yang pertama kita perlu mengerjakan itu. Yang kedua kita perlu menekuni itu. Dan yang ketiga berdoa agar kesempatan datang. Untuk setiap talenta yang kita punya. Karena hanya Tuhan yang dapat mengangkat kita. Seseorang bisa punya kemampuan, kecakapan, talenta yang baik. Tapi kalau dia tidak pernah mendapatkan kesempatan, maka itu adalah sia-sia. Bahkan ada seorang yang mengatakan ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan, maka ini disebut sebagai keberuntungan. Ya. Perlu kita ingat bahwa talenta datang dari Tuhan dan kesempatan juga datang dari Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu berdoa agar Tuhan juga memberikan kepada kita kesempatan agar kita bisa berkarya dengan talenta yang Tuhan beri. Saya mengimani sungguh kalau saudara mempersiapkan diri dengan semua talenta yang Tuhan berikan, maka kesempatan itu akan datang kepada saudara.
Perhatikan Presiden Amerika Serikat yang ke-16 dianggap sebagai presiden yang paling berhasil di Amerika, namanya Abraham Lincoln. Saudara, dia mendapatkan ilmu hukum ketika satu kali dia mau buang sampah, dan di tempat sampah tersebut dia dapat buku-buku yang berisi tentang hukum-hukum, tentang undang-undang. Yang kemudian dia bawa buku itu pulang ke rumah dan dia belajar itu. Dan tiba-tiba ketika dia terus mempelajari itu, dia punya kerinduan suatu saat nanti dia akan pasti jadi presiden. Sehingga dia punya quote yang sangat terkenal. Dia bilang, hari ini saya akan mempersiapkan diri saya dan saya percaya Tuhan yang akan memberikan kesempatan itu kepada saya. Berkali-kali dia mencoba untuk menjadi presiden, tapi dia mengalami kegagalan. Tapi karena dia terus berusaha mempersiapkan diri dan sambil berdoa, maka pada akhirnya Tuhan pun membuka kesempatan itu bagi dia. Maka sekali lagi saudara-saudara, jangan hanya bangga dengan kemampuan dan kecakapan yang kau miliki. Belajar mendoakan itu agar Tuhan pun memberikan kesempatan bagi saudara untuk berkarya dengan kecakapan, dengan talenta yang kita punya. Perhatikan Daud. Saudara, Daud itu dilatih Tuhan di padang rumput dengan menjaga 2-3 ekor domba milik bapaknya. Jadi Daud ini raja yang paling hebat di Israel, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena dia itu bergantung kepada Tuhan. Dia terbiasa melawan beruang, melawan singa, melawan serigala yang berusaha menerkam domba yang dia jaga. Sebenarnya itu merupakan latihan di mana Tuhan benar-benar mempersiapkan Daud, karena Daud punya kemampuan menjadi seorang pemimpin, tapi dia butuh yang namanya latihan. Maka di padang rumput ketika dia memberi makan domba-dombanya, kita mengatakan Daud ini sering menyembah Tuhan. Daud itu penyembah Tuhan, makanya kenapa pondok Daud yang roboh itu akan dibangun. Artinya itu hati yang menyembah Tuhan. Kalau saudara menjadi umat penyembah Tuhan, engkau pasti akan menjadi orang yang berkemenangan di tengah-tengah kehidupan saudara. Maka satu kali saudara-saudara, Daud disuruh oleh bapaknya untuk mengantarkan makanan. Ya kan? Meskipun Daud itu bisa membunuh serigala, singa, bahkan dia bisa membunuh beruang. Ya kan? Semua itu tidaklah rasanya penting kalau tidak digunakan dalam peperangan kan. Maka suatu saat ketika dia mengantar makanan kepada kakak-kakaknya yang ada di medan pertempuran, waktu itu Israel berperang melawan Filistin. Sampai di medan pertempuran ada pendekar dari Filistin mengolok-ngolok Israel dan Allah Israel. Ya. Kemudian Daud menjadi marah. Daud berkata, siapakah orang ini yang tidak menghormati Allah Israel? Maka biarkan saya yang berperang melawan dia. Daud berperang hanya menggunakan alih-alih. Dengan satu lemparan, Goliat itu, raksasa itu tumbang, mati di tangan Daud. Dengan matinya Goliat di tangan Daud, maka dari semenjak itu Daud naik daun, dipromosikan oleh Tuhan. Jadi itu adalah kesempatan yang telah Tuhan siapkan bagi Daud agar Daud itu dipromosi. Sehingga banyak orang akan mengenal dia. Jadi penting saudara-saudaranya kita berdoa. Nah, kenapa kita berdoa? Ada 2 alasan penting saya catat di sini. Yang pertama, berdoa untuk kesempatan itu penting supaya kita bisa belajar menantikan Tuhan. Karena upaya yang paling besar ketika kita menantikan Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, bukan keberhasilan, saudara-saudara. Ya, upaya yang paling besar bukan sukses, bukan. Melainkan Tuhan, karena kalau saudara sukses tanpa Tuhan, itu disebut sebagai kegagalan terbesar. Ya. Kita Mazmur mengatakan ada orang yang mengalami sukses, tapi dia tidak punya pengetahuan akan Maha Kuasa. Maka dia sama seperti hewan yang disembelih, tidak ada gunanya. Karena orang Bapak Ibu itu bisa sukses loh tanpa Tuhan. Memangnya ada orang bisa sukses tanpa Tuhan? Bisa. Saudara ingat tak ketika Yesus mengalami pencobaan di padang gurun? Setan ngomong apa? Segala harta kekayaan di dalam dunia ini adalah milikku, dan aku akan memberikan kepada barang siapa yang mau menyembah aku. Jadi kalau orang menyembah setan, itu akan bergelimang harta. Makanya jangan heran orang pergi ke Gunung Kawi yang melakukan praktek-praktek perdukunan supaya harta melimpah kan. Maka saya mau ingatkan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa menjadi kaya bukan tanda saudara berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ukuran perkenanan Tuhan bukan saudara sukses,
Kadang-kadang kita berpikir kalau kita sukses tanda itu, oh berarti saya ini disertai oleh Tuhan. Jangan dulu. Banyak orang yang kelihatan kaya raya tapi menggunakan cara yang salah. Betul enggak? Zaman sekarang kan orang-orang itu tidak takut dengan uang haram, dengan pekerjaan haram. Tapi kalau dengan makanan haram, mereka takut. Tapi kalau dengan uang haram, aduh, tidak ada yang takut. Ya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, orang tuh bisa sukses bahkan tanpa Tuhan loh. Karena iblis bisa jadi Tuhannya. Sumber kekayaannya bisa berasal dari setan loh. Ya. Makanya penting bagi kita mendoakan talenta kita. Berdoa agar Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Supaya ketika kita terus menantikan Tuhan, kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan itulah upaya yang paling besar. Ketika engkau berhasil di dalam Tuhan, maka hidupmu benar-benar aman. Yang kedua, ketika engkau berdoa, maka engkau tahu keberhasilan itu datang dari Tuhan. Ya kan? Nah, kalau engkau tahu semua berkat yang kamu alami karena engkau menantikan Tuhan, maka kamu akan hidup takut akan Tuhan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena keberhasilan itu memiliki dua mata sisi. Yang pertama, kalau itu ya tidak mendekatkan kita kepada Allah, keberhasilan banyak kali menjauhkan kita daripada Allah. Maka jangan lupa doakan ya setiap talenta karunia yang Tuhan berikan agar saudara tetap ada di dalam koridor dan jalan-jalannya Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.